Behind every meal we eat, there are two main farming methods, organic and conventional. One uses natural process and protect biodiversity, while the other focus on high yields chemicals input. But which is better for our planet? Organic farming supports Zero Hunger (SDG 2) by promoting long-term food security through sustainable practices and advanced responsible consumption and production (SDG 12) by reducing chemicals and environmental waste. And it helps achieve life on land (SDG 15) by preserving ecosystem, restoring soil protection, biodiversity. Biodiversity support ecosystem stability and long-term agricultural productivity, economic sustainability and policy. Policies must support farmer welfare and agricultural economic viability. Soil health is key to sustaining agriculture for future generations. The first question is, in your opinion, why is it better to use organic fertilizer than synthetic fertilizer, and what are the optical? Untuk pupuk organik itu lebih ramah lingkungan, lebih murah, dan bahannya tersedia di lingkungan kita. Contohnya kotoran sapi, kotoran kambing, dan banyak mempunyai peliharaan kambing dan sapi, jadi banyak tersedia. Untuk kendalanya pupuk organik membutuhkan proses fermentasi yang agak lama, tapi sekarang kan ada EM11, jadi bisa ditekan waktu untuk pembuatan pupuk organik. In your opinion, which is better, more profitable for farmers, conventional methods or organic farming? Kalau menurut saya, menguntungkan metode konvensional, soalnya hasil panen lebih cepat dibandingkan yang organik yang lebih lama hasil panennya. How do organic and conventional farming practice differ in their impact on soil organic matter, microbial diversity, and long-term soil fertility? Ya, terkait dengan perbedaan ya. Nah, ini kita lihat dulu, gitu ya. Sebenarnya dua-duanya adalah akan meningkatkan produksi. Hanya ada perbedaan. Itu perbedaannya dari input yang kemudian digunakan pada saat kegiatan pertanian organik dan juga kegiatan yang pertanian konvensional. Pertanian organik itu, ya input yang digunakan lebih banyak menggunakan bahan-bahan organik untuk memberikan nutrisi. Ya, nutrisi yang diberikan adalah berupa dari bahan-bahan organik. Ada kemudian juga bagaimana pengendalian hama dan penyakit. Nah, pengendalian hama penyakit juga sama, yaitu menggunakan bahan-bahan organik, bukan bahan kimia yang digunakan. Ya, berbeda dengan yang kemudian pertanian konvensional, lebih banyak menggunakan bahan kimia, bahan sintetik yang digunakan. Ya, tentunya ini akan memberikan dampak terhadap apa? Terhadap kemudian kesuburan tanah. Jika kemudian yang diberikan adalah bahan organik, kita tahu bahwa di dalam tanah juga ada mikroba, ada mikroorganisme yang kemudian melakukan suatu aktivitas bersinergi, ya, kemudian bersinergi untuk kemudian menghasilkan hal yang positif, ya, baik struktur tanahnya, kemudian komposisi bahan kimianya, gitu kan, ya, nanti bagaimana fisik tanahnya itu akan terjadi perubahan. Ya, berbeda dengan kalau penambahan misalnya pupuk. Mengapa? Ya, kalau misalnya pupuk kimia yang diberikan adalah nanti juga akan mengubah misalnya pH tanahnya menjadi rendah. Ya, kalau misalnya asam kondisi yang tercekam bagi mikroba itu, ya kehilangan atau menurun, ya, dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya. Itu dampak yang kemudian pertanian konvensional berbeda dengan pertanian organik. Farming achieve economic parity with conventional system without subsidies, and how do policies shape this balance? Kalau kita lihat ya, pertanian organik itu tadi kan pertanian yang mengarah pada pertanian berkelanjutan, sehingga ekosistemnya sudah terbangun dengan baik, sehingga tanaman itu akan responnya juga akan baik. Jadi hasilnya produksinya juga sebaik dengan produksi yang dihasilkan pertanian konvensional. Kalau organik itu kan hasilnya kan masih di bawah yang pertanian konvensional, karena input yang diberikan tadi kan dia akan lebih banyak ya inputnya. Nah, kalau misalnya tadi keseimbangannya sudah alami, ya keseimbangan sudah terbentuk, akan memberikan di mana produksi itu akan meningkat. Nah, ini akan memberikan keuntungan sebenarnya bagi petani yang menanam dengan menggunakan pertanian organik, keuntungan yang hampir sama atau justru lebih tinggi gitu dengan pertanian organik, karena harga jualnya kan kalau misalnya dari panen yang kemudian pertanian organik itu kan nilai jualnya kan lebih tinggi dari sisi ekonomi itu. Jadi meningkatkan sebenarnya pendapatan dari petani. Hal ini seharusnya kemudian juga didukung. Kan banyak sudah ada komunitas-komunitas untuk petani organik ya. Ya, seharusnya petani juga memberikan dukungan seperti petani konvensional. Ada dukungan dana gitu ya. Subsidi kan gitu. Kemudian pemerintah itu, Kementerian Pertanian itu memberikan pelatihan. So, the conclusion that can be drawn is that organic farming is superior to conventional farming because it is more environmentally friendly, healthier, and sustainable. Our suggestion for Indonesia government to improve organic farming in Indonesia. Government give training of farmer on how to farm organically. Step by step move to farming that is safer and better for the environment.